Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, apa yang bisa dibantu, Wance? Gini Bu, Wance mohon izin mengganggu waktu Ibu sebentar untuk berdiskusi Bu tentang salah satu tugas dari CGP ini Bu di modul 3.3. Ya. Yang mana kami disuruh untuk membuat sebuah program yang mana program tersebut harus berdampak kepada murid gitu. Ya. Di sini Bu, program yang mau yang saya buat itu Bu saya beri judul dengan GESIT Bu, Gerakan Literasi Terpadu. Oh, iya. Ini tentang menggerakkan Iya. ajar membaca. Iya. Iya. Terus? Latar belakang kenapa Ence membuat judul itu Bu, Iya. mengingat dari hasil asesmen para siswa kita Bu, apabila anak-anak kita diberikan permasalahan atau suatu soal yang berhubungan dengan literasi, kebanyakan dari bukan kebanyakan sih Bu, dari beberapa di antara mereka itu masih kurang bisa memahami soal tersebut gitu Bu. Kita lihat dari hasilnya apakah memang tidak memahami soal atau bagaimana, namun hasilnya itu tidak memuaskan sebagaimana yang kita inginkan gitu. Oh, iya. Berarti anak kita tuh membaca bisa, tapi memahami isi bacaan atau cerita masih kurang. Ada anak-anak yang tertentu. Iya. Terus selanjutnya. Untuk itu Bu, kenapa aja membuat judulnya Gerakan Literasi Terpadu? Jika membuatnya secara sistematis dan terpadu, mudah-mudahan itu nanti bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa kita Bu. Terus langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk prosesnya gimana? Setelah nanti saya mendapat persetujuan dari Ibu, tentunya langkah selanjutnya itu saya akan berdiskusi Bu dengan rekan guru untuk menanyakan kemampuan awal literasi siswa-siswa kita itu seperti apa. Lalu langkah selanjutnya Bu nanti juga akan berdiskusi dengan murid-murid, perwakilan murid tentunya di kelas saja sendiri Bu, untuk melihat Bu sejauh mana minat mereka terhadap literasi. Mungkin tahap awalnya seperti itu. Setelah Ibu dengar, itu sepertinya bagus, tujuannya terutama ya tentu untuk siswa kita, tentu itu harus melalui dengan diskusi dengan guru-gurunya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu ya hasilnya bagaimana nanti setelah proses ini berjalan. Ya. Terima kasih banyak Bu. Yang penting dukungan dari Ibu itu merupakan semangat untuk kami. Mudah-mudahan. Iya. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Kalau begitu programnya saya lanjutkan. Untuk selanjutnya bagaimana prosesnya, nanti perkembangannya dari waktu ke waktu saya laporkan sama. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya pada hari ini, duduk bersama untuk berbincang-bincang mengenai program yang nantinya yang akan saya rancang, yang mana program tersebut merupakan program yang berdampak pada murid. Sebagai gambaran, program yang mau saya rancang itu berjudul GESIT, Gerakan Literasi Terpadu. Untuk itu, untuk membuat atau merancang program tersebut, saya membutuhkan beberapa masukan dari Bapak Ibu, beberapa data. Di sini saya ingin meminta pandangan Bapak Ibu atau penilaian Bapak Ibu tentang kemampuan literasi siswa-siswa kita. Untuk kita langsung saja ya Bu. Saya silakan langsung kepada Ibu Rani. Sejauh mana kemampuan literasi anak-anak di kelas 6 itu Bu? Nah, di kelas 6 mayoritas anak-anak kalau literasi membaca yang literasi betul, bukan yang numerasinya, itu masih banyak yang kurang memahami tentang sebab akibat, menelusuri sebab akibat. Tapi kalau misalnya literasi yang berkaitan dengan numerasi tadi, pengolahan data, insya Allah masih bisa. Kalau untuk membaca pemahamannya seperti apa? Membaca pemahaman maksudnya? Misalnya seperti ini, dalam memahami teks misalnya dalam memahami teks itu nanti ada pertanyaan bagaimana hasil pembelajarannya kalau berkaitan dengan materi tersebut. Nah, kalau dalam memahami materi bacaan, contohnya misalnya non fiksi dan fiksi, ya, anak-anak masih bisa terkait dengan
unsur intrinsik contohnya ya, anak masih bisa memahami dari bacaan tersebut. Tapi kalau ditanya yang literasi tentang makna implisit, makna yang tersembunyi, tersirat, masih harus ada panduan. Tapi tidak sebagian besar, sebagian kecil masih belum. Mungkin seperti itu gambaran itu di kelas 6 ya Bu ya. Kalau dari kelas 5 bagaimana Bu? Untuk kelas ini, kalau ini pemahaman bacaan itu yang kurang sekali. Kemudian minat untuk membaca itu kurang. Terus dalam membawa bacaan-bacaan yang kita tugaskan untuk membawa buku bacaan pun mereka kurang minat, kurang membawa. Jadi sebagian banyak buku-buku yang ada yang ada. Kalau di kelas Rana seperti apa Bu? Kalau di kelas saya ada beberapa lah yang memang kalau membaca mereka bisa semua. Nah, dari kata membaca literasi membaca bisa memahami yang mereka kurang. Iya, hanya baca lalu, tapi baca lalu lewat saja tanpa dia pikirkan ini apa yang diminta, ini apa yang diminta. Kayaknya ditanya lagi dijawab ya Bu ya. Padahal bacanya ada di atas, ditanya lain. Namanya membaca lalu, nah itulah. Banyak yang Semuanya seperti itu ya. itu yang bisa ada. Kalau dalam pelajaran PJK sendiri bagaimana bisa? Kalau di PJK itu anak-anak tuh yang lebih sukanya praktek. Oh iya. Kalau untuk teori dia Kurang. hanya mendengar. Tapi kalau untuk praktek itu harus seorang gurunya yang praktek itu baru mereka mengerti. Kalau yang di teori mereka kurang. Boleh menambahkan? Ya boleh silakan Bu Nadine. Contoh dari kelas 6 ini kami awali dengan misalnya ada menjelang pembelajaran itu lebih kurang ada pokoknya nggak tertentu ya, nggak terkala sih, cuma kapan mau gitu kan, membaca dulu 15 menit. Nah dari bacaan ini ada langsung baca teks, ada yang hanya sekedar judulnya saja. Nanti anak memprediksi itu insya Allah anak udah paham. Tapi pas tiba di membaca, anak-anak suruh membaca nih. Ditemukan cuma 3 orang, Iya. membacanya tuh terpotong, nggak membacanya nggak pas dengan Iya, lancar ya, kalau iya. membacanya nggak sesuai dengan intonasinya kan payah juga memahami ya. Iya. Nah dari situ anak-anak rata-rata yang nggak bisa memahami kayak gitu, membacanya kepotong-potong. Ya itu tadi membaca tanpa titik pun. Iya. Tidak Main memahami tubuh ide aja, ya. main tubuh aja. Nah nanti pas saat meringkas dengan bahasa sendiri, anak cenderung ada yang satu huruf hurufnya kurang ketinggalan, dengan jadi degang, Ah, iya. gitu. Pengkorupsian Hurufnya itu agak kurang. Kemudian tata kalimat efektifnya masih perlu ada perbaikan. Itu kalau itu 30% loh nggak salah. Kalau menulis dengan bahasa sendiri masih 30%. Kalau kita presentasikan begitu Lebih kurangnya kurang. iya. Tapi kalau misalnya nih apa nama itu disediakan gambar. Nah ini ada gambar. Kemudian nanti menurut kamu gambar ini menceritakan tentang apa? Nah anak masih bisa, tapi secara lisan. Cuma iya dengan bahasa mereka sendiri. Gitu. Bagi anak yang kosakatanya bagus, kemudian dialognya sering berdialog, sering bercakap-cakap dengan temannya, mungkin dengan orang tuanya di rumah, mungkin tersusun tertata kosakatanya. Tapi kalau anaknya jarang berkomunikasi, ya belepotan juga gitu, kurang tertata susunan kalimatnya kalau secara lisan. Nambah lagi. Iya. Pertanyaan kan sebenarnya ada Iya. pertanyaan. Kok mereka sering baca cepat? Nggak tahu dia apa yang ditanya dari dalam. Kecuali kalau kita nantikan siapa pakai penekanan baru paham anak. Kalau saya bacakan soal, menyanyikan apa yang dimaksud dengan bukan kalau mereka kan bacanya apa yang dimaksud dengan tahu dia apa yang diminta apa yang dimaksud ya. Pakai penekanan baru paham anak. Itu sama Apa yang dimaksud dengan bahasa guru kan, baru paham ya. Maka saya Penekanan. ngajarkan juga sama anak tuh, yang bacanya tuh kayak ibu bacanya. Apa yang dimaksud dengan jangan Iya.
ada soal lewat tadi tanpa tahu penekannya di mana, Iya. apa yang Iya. diminta. Nggak tahu dia kena membacanya itu tanpa penekanannya kapan komanya, Iya. kapan titiknya gitu. Dia lebih mengerti bahasa guru Bahasa dibanding guru ya. Bahasa guru benar. Iya. Nah, tambah lagi kalau misalnya kita langsung satu pertanyaan, kan anak jawab. Saya biasakan tuh dari satu pertanyaan timbul pertanyaan berikutnya. Jawaban anak kenapa begini? Karena begini. Ya akibatnya kenapa? Kemakan kenapa? Nah, jadi berantai pertanyaan itu untuk anak terbiasa terpancing gaya mikirnya. Ya. Itulah salah satu Ya, nalar trik ya. di kelas. Dia lancar membaca. Lancar membaca. Lancar tapi oke, belum intinya memahami. kunci memahami itu lancar baca dulu untuk diri sendiri. Iya. Ini titik komanya, Iya. penekanannya, jangan ada titik cuma dibacanya itu. Tapi ada loh 2 orang di kelas saya. Di Cahaya. Ya. enak kali. Pakai mendayu. Iya. Jadi ada irama menderita gitu. Iya. Saya baca kalau kayak gini bilang bacanya, tak orang nengok. Misalnya seperti apa ya? Betul-betul pembicara membaca ya. Nah, contoh ini. Bunyinya kayak gini. Ini contoh kecilnya ya. Nabi Musa dilahirkan di kalangan Bani Israel dan hidup pada zaman kepemimpinan Firaun yang semena-mena dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kayak gitu dia. Iya, namanya. Kebanyakan anak baca, Pak. Iya. Kalau kebanyakan membaca Kalau anak membaca, Kebanyakan. Nabi Musa dilahirkan di kalangan Bani Israel dan hidup pada kepemimpinan Firaun yang semena-mena. Misalnya gitu. Langsung. Ada yang cocok waktu keluar rumahnya. Wah, dapat dia berhenti di mana? Ya, Dan satu lagi, ya. saya ngelarang anak baca pakai telunjuk. Saya larang tuh. Ya. Membaca pakai telunjuk. Jadi anak bisa dengan bola mata aja. Ya. Gitu. Masih ada. Dalam ngaji pun gitu. Saya larang pakai telunjuk. Membiasakan ya. Membiasakan. Jadi biar cepet bola mata tuh pojok apa namanya nih? Ujung Sudut mata mata. tuh udah ngeliat bacaan berikutnya. Ya. Gitu. Dan usahakan tidak mengulang. Ya. Iya. Karena tidak lancar maka dia ngulang. Iya. Iya, ulang ya. Dan diselidiki. Buka buku pas ada PR. Ya. Kedua, buka buku pas di sekolah. Jadi posisi buku di sekolah dengan posisi buku di sekolah besoknya lagi masih sama. Masih sama. Ya. Bu, tinggalan bukunya, pas saya cek. Loh, ini kan mata pelajaran kemarin. Ya. Kan kelihatan banget enggak. Kadang dibawanya di hari itu malas tadi. Berat kok. Iya. Enggak dari bawah olahraga dia udah olahraga. Baiklah, terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Saya sudah mendapatkan banyak gambaran nih dari cerita kita bersama pada pengalaman bersama pada kita duduk bersama siang hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya dapat informasi dari ibu-ibu semuanya itu bisa menjadi bekal saya untuk membuat sebuah program yang bisa berdampak pada murid. Mudah-mudahan nanti program tersebut bisa sama-sama kita pergunakan dan bisa bermanfaat untuk kita bersama di sekolah ini. Amin. Nah, kalau begitu terima kasih banyak ibu semua atas waktunya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama pada kesempatan ini. Maksud dan tujuan saya berkumpul dulu bersama Bapak Ibu adalah ini berdiskusi tentang sejauh mana kemampuan awal interaksi siswa masyarakat. Yang mana pertanyaan saya ini berhubungan dengan nantinya sebuah program yang akan saya lakukan, di mana program tersebut merupakan program yang berdampak pada diri. Itu langsung saja ya, Bu, Pak. Saya ingin tahu nih Bu, kira-kira kalau di kelasnya Ibu kemampuan awal interaksi anak kita itu seperti apa? Kalau di kelas 1 itu Bu harus bagaimana yang sudah bisa membaca. Ada juga anak yang masih mengejar per sudut kata, misalnya mengenal, kemudian seperti itu, ada banyak. Kemudian ada yang masih mengenal huruf, masih ada juga. Dan juga kadang ada satu atau dua anak yang hurufnya masih di kalimat seperti itu kalau membaca di kelas 1. Jadi sama saja kalau itu di kelas ini juga bisa terjadi. Kalau di kelas Bapak di kelas seperti apa Pak? Apa sudah ada yang lancar membaca Pak? Saya kan kebetulan hanya di kelas 2.
kebetulan saya tuh kalau masalah membaca ada 95% tidak bisa semua gitu. Sekarang tuh kalau masalah literasi itu kan tergantung minatnya ya kan ada yang suka visual, ada yang kreatif, macam-macam. Nah itu tergantung juga dari kejadian dulu kalau banyak yang bisa itu peminat dalam literasi tentang dalam bahasa itu dia bisa. Ya. Kalau misalnya dalam membaca memahami itu bagaimana kalau di kelas dua? Kalau dia macam itu kurang 50% ya bisa. Yang bisa dia baca terus dia paham apa yang dia baca. Selebihnya memang masih bisa membaca, cuma belum bisa memahami. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya sudah mengalami di kelas 1 dan kelas 2 seperti apa. Nanti saya akan lanjut nanti di kelas 3 sampai kelas 5. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi ibu. Nah, pada kesempatan hari ini seperti yang sudah disampaikan kemarin, hari ini kita akan melakukan sesi diskusi. Hal yang akan kita bahas adalah mengenai literasi. Nah, bagaimana yang sudah sering Ibu sampaikan bahwa literasi itu sangat penting. Kira-kira kenapa kita penting untuk literasi itu? Kenapa? Ibu, sekarang saya itu ke sini. Kalau misalnya setiap mata pelajaran itu butuh literasi kan? Iya. Kalau misalnya sudah memahami literasi, dan nanti bisa nggak memahami apa pelajaran kita tersebut? Nah, untuk itu, untuk mewujudkan literasi yang bagus itu tentu kita butuh suasana yang menyenangkan. Nah, sekarang Ibu ini meminta pendapat anak-anak Ibu semua, seperti apa suasana pembelajaran literasi yang menyenangkan yang ingin anak-anak Ibu wujudkan. Nah, untuk itu hal tersebut silakan nanti dituangkan di kertas ini seperti biasa. Nanti setelah selesai masing-masing tempelkan ke papan tulis. Bisa? Bisa kita mulai? Untuk anak-anak Ibu semua, sekarang kita coba lihat apa yang sudah dibuat. Jadi sekarang ada berapa kesimpulannya yang kita dapat? Ada 5. Yang pertama, anak-anak Ibu suka membaca dengan menggunakan musik. Yang kedua, ini di taman. Siapa tadi yang di taman? Kalau yang ketiga, ini di di taman. Oh, ini taman juga ya? Oh, bukan. Ini tempat yang indah. Oke. Yang keempat, ini ada yang suka di pustaka. Lalu yang kelima, ini ada bilang. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat ada berapa? Ada 5. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Dari hasil diskusi ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan untuk nanti kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.